Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Maka sebetulnya kalau kita bicara nafkah ya, itu kan nafkah itu adalah kebutuhan hidup, bukan untuk gaya hidup. Nah ini kan beda ya Mas ya, antara kebutuhan hidup sama gaya hidup. Ini kan namanya kebutuhan hidup kan hal-hal yang memang dipakai untuk hal yang urgent, yang penting, yang memang untuk ya kita hidup di dunia ini kan sebatas minimalnya itu paling tidak itu yang harus dipenuhi. Ya kebutuhan primer lah istilahnya kan begitu, itu yang harus dipenuhi. Ya kalau kita ngomong makan kan kita harus makan gitu kan Mas. Ya makan yang sewajarnya, yang umumnya, yang paling penting ya sehat gitu kan Mas. Ya, kalau makannya pengennya hari ini makannya di rumah makan A, ya siangnya nanti pindah di rumah makan B gitu ya Mas. Nanti malamnya makan lagi di rumah dengan menu yang mewah. Ya kalau tuntutannya seperti itu ya kalau yang mampu sih oke gitu kan, nggak ada masalah kalau yang mampu. Tapi kalau nggak ada mampu, nah ya kan angkat tangan gitu Mas. Ya. Nah ini kan kadang-kadang seorang istri itu yo kita nggak nyalahkan siapa ya sebetulnya. Artinya kalau orang siapapun sebetulnya, ya, kalau orang itu tidak mau menyadari akan tujuan daripada berumah tangga itu, yaitu tadi yang dikedepankan adalah egonya, yang dikedepankan ada kemauannya yang menggebu-gebu. Siapa sih sebetulnya orang itu yang tidak ingin hidupnya tuh kelihatannya wah, kelihatannya seneng, kelihatannya mewah itu? Siapa orangnya? Kan semuanya banyakan adalah orang yang punya keinginan seperti itu. Nah, coba aja kalau kita dilihat ya di masyarakat kita ya Mas. Ya tetangganya beli kendaraan sepeda motor, ya istri ya kadang-kadang ya wis muring-muring. Wah, itu tetangga sudah bisa beli sepeda baru gitu kan. Kapan kita belinya? Gitu kan Mas. Yang namanya bertetangga itu ya memang ya kadang-kadang ya kalau kita diambil dari sisi baiknya itu sangat banyak baiknya ya tuh. Tapi kalau dari sisi persaingan juga ada hal-hal yang memang membuat orang-orang yang tidak punya ketabahan dalam hatinya ya, mempunyai kesabaran tinggi itu kadang-kadang yang menjadi terpengaruh untuk rasa iri ya, menjadi rasa ya sehingga membuat satu tuntutan yang kadang-kadang itu tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal itu artinya bahwa keinginan yang dikendaki itu tidak sesuai dengan income atau pemasukan yang didapat. Nah ini kan jadi masalah kalau udah seperti ini. Ya kadang-kadang memang seperti itu. Ya, banyak ya orang yang ya apakah itu istri, apakah itu suami, apakah itu anak. Ya, kalau di dalam kehidupan di masyarakat itu kan serba hal-hal yang bisa berdampak menjadi negatif di dalam agama itu akan terjadi karena hal yang sepele. Ya. Kadang-kadang mendapat provokator dari teman yang lainnya atau dari tetangga lainnya. Kadang-kadang mendapat hinaan, ya toh. Ya. Nah, coba ya kalau kita ngomong gosip ya. Kadang-kadang kan bertetangga itu kadang-kadang kan saling ngobrol. Nggak usah ada tetangga lah, dengan teman-teman juga sama saja ya, di mana tempat sebetulnya. Ya. Coba kalau ada misalnya nyeletuk ya atau temennya. Iya toh Mas. Ya. Kerja sekian tahun kok moso sepeda ontel we ora duwe misalnya gitu kan Mas. Ya kan? Nah, ini misalnya ada pertanyaan gitu kan otomatis dek ke hati gitu ya. Ya sebetulnya bukan masalah dia mampu dan tidak mampunya, tapi memang ada kebutuhan lain yang memang sedang dipikirkan. Kan begitu. Nah, kalau hal ini contoh kecil. Ini contoh kecil. Kalau itu ya orang itu enggak lantas kembali pada agama.
kembali menyadari bahwa ini adalah satu hal yang nantinya adalah membuat tidak baik, maka orang itu akan kebalikannya menjadi hal yang berbuat nekat. Ya, kalau merasa dirinya dengan kebutuhan ini tidak bisa memenuhi, padahal satu sisi tuntutannya ya karena semua, siapa sih orang yang tidak ingin membahagiakan anak dan istri ya Mas ya. Tuntutan istrinya begini-begini, tuntutan anaknya begini-begini. Nek enggak kuat mental, ya Mas, ya, nek enggak kuat imannya, ya akhirnya akan berbuat nekat, melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya, ya, melakukan tindakan pidana, melakukan macam-macam, ya tidak benar. Ini kan dampaknya sangat luar biasa bagi orang yang sebetulnya tidak mampu untuk hal-hal yang di luar daripada kemampuan. Maka kalau dalam agama kita, ya, nilai nafkah itu kan sebetulnya penting menjadi ada patokannya gitu loh. Artinya supaya orang tuh bisa saling menyadari. Karena sebetulnya kewajiban di sini memberikan satu nafkah itu kan sebetulnya seberapa sih batas minimalnya itu. Bukan batas maksimal ya Mas ya. Nah, batas maksimal ya semonggo semampunya ya, tak terhingga gitu ya. Tapi batas minimalnya piro tuh, kan begitu. Umumnya ulama-ulama fikih itu berpendapat bahwa ya, walaupun ini memang beda, ada beberapa perbedaan pendapat, tapi umumnya ya yang disepakati oleh suami istri ini, batas minimalnya itu sebetulnya disepakati oleh suami istri. Jadi ini perlu ada kesepakatan sebetulnya kalau urusan masalah nafkah ini. Cuman kadang-kadang di tempat kita ini kan hal yang seperti ini kan terabaikan Mas. Kadang-kadang tidak terpikirkan. Sebetulnya urusan nafkah ini di dalam agama itu sama dengan urusan masalah mahar. Ya, artinya mahar nafkah itu boleh ditentukan ya, berdasarkan kesepakatan. Nah, cuman kan orang di tempat kita tuh kan kalau mau menikah itu atau memberikan mahar tuh wis teko nrimo tako ya nanti calon suami itu datang untuk ijab misalnya gitu ya Mas ya, sambil membawa maharnya gitu kan. Kadang-kadang kita ya sebagai perempuan ya, calon manten perempuan atau keluarga perempuannya belum tahu mau dikasih mahar berapa ya nggak tahu gitu kan Mas. Ini ada ya, banyak terjadi seperti itu ya, memang udah budaya kita atau mungkin sebagian budaya kita ada yang seperti itu, sehingga begitu di dalam ijab kabul yang menyebutkan mahar ya, kan yang namanya ijab kabul kan mesti menyebutkan maharnya Mas ya, bukan maharnya berapa gitu kan. Begitu disebutkan ternyata dianggap yang tadinya punya anggapan bahwa maharnya gede ya, ternyata hanya mohon maaf ya, hanya sekedar ya apa itu alat sholat ya Mas ya, hanya sajadah saja sama ruku ya, nggak ada yang lainnya misalnya ya. Ada mungkin cincin ya karena emasnya penting gitu ya, cincin tapi kecil 0,5 gram gitu misalnya. Lah ini kan akan menjadi satu hal yang ya yang namanya orang kan tidak hanya sekedar faktor menerima dan tidak menerima. Memang menerima dan tidak menerima ini kan satu hal yang memang sering terjadi gitu ya. Syukur yang memang bisa menerima itu sesuatu hal yang apa namanya bisa saling menyadari kan begitu. Tapi kadang-kadang ya orang tuh melihat ya martabat, gengsi dan lain sebagainya. Sehingga kalau ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan akhirnya menjadi sesuatu hal yang menjadi heboh gitu kan ya. Maka banyak terjadi juga ya kalau di masyarakat ya, daerah-daerah sana itu ya di sana, tapi saya nggak usah nyebutkan desanya mana ya atau daerahnya mana, itu ya begitu ijab ya besoknya langsung tinggal pergi ya. Artinya terjadi apa namanya perpisahan ya. Urusannya masalah seperti ini sebetulnya, urusannya adalah karena membawa maharnya ternyata tidak sesuai dengan harapan.
Maka dalam agama kita itu sebetulnya yang tentang mahar maupun nafkah ini mestinya diucapkan atau diomongkan sebelum ya pernikahan itu terjadi. Nah, tapi kan ini tidak ada yang kita melakukan seperti ini. Jarang sekali, yang walaupun ada sangat jarang sekali. Artinya apa? Saling percaya. Gitu kan. Kita menggunakan ajas saling percaya. Walaupun boleh saja kalau misalnya ngomong, nah, sepakatan nanti kalau saya menikahi kamu, aku kasih nafkah sekian setiap bulan misalnya gitu, atau setiap hari. Istrinya menjawab oke, misalnya gitu. Ya itu udah sepakatan. Artinya kalau udah di luar itu ya bukan kewajibannya. Kewajibannya seorang suami menafkahi itu ya sebatas itu. Ini kalau mau model yang seperti itu. Tapi kan jarang sekali model yang seperti ini. Itu ya Mas. Ya, maka disinilah pentingnya satu kesadaran. Maka para ulama ya, tadi saya sampaikan bahwa batasnya adalah berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri. Ya, nah, di sini juga ada beberapa perbedaan pendapat yang lain adalah bahwa batasnya adalah secukupnya. Nah, ngomong secukupnya kan juga luas ya, luas pengertiannya. Yang namanya secukupnya itu. Nah, jadi tidak hanya sekedar karena namanya orang cukup itu kan tergantung daripada masing-masing ya Mas. Tidak bisa menilai. Si A merasa cukup dengan hanya diberi nafkah untuk makan dan pendidikan saja untuk anaknya, udah cukup gitu kan. Tapi si C enggak cukup segitu, karena untuk hal-hal yang lain, untuk ya pendidikan juga ya, anaknya kan tidak hanya sekedar dimasukkan ke sekolah yang biasa, tapi sekolah yang internasional ya. Yang kalau yang biasa mungkin SPP-nya sebulan cukup berapa Mas? Ya mungkin antara 50 ribuan gitu ya Mas. Nah, tapi yang internasional sebulan 1 juta lebih. Ya beda kan, namanya cukup kan beda. Ya maka ya di sini pun walaupun memang secukupnya, ini pun masih perlu masih ada pertanyaan yang lain. Seberapa cukupnya itu, karena setiap manusia itu berbeda-beda. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Ya setidaknya kalau hal yang seperti ini, ya ini karena mereka mengacu pada satu hadis Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini ceritanya adalah bahwa hadis ini menyampaikan bahwa istrinya Abu Sufyan, ya, Hindun, itu ceritanya datang ke Rasulullah, ya, menanyakan pada Rasul. Ya, komplain lah ngomongnya, ini bukan nanya tapi komplain sama Rasul. Ya. Kalau suaminya itu Abu Sufyan itu orangnya pelit, gitu, ya, ceritanya gitu. Artinya pelit itu untuk nafkahi anak dan istrinya, ya Hindun ini sama anak-anaknya itu tidak cukup, ya, kecuali kalau dia itu ngambil dari hartanya Abu Sufyan ini suaminya, ya, dengan tidak sepengetahuannya gitu ya, artinya colong-colongan gitu ya Mas. Nah ini dia tanya sama Rasul, bagaimana ini, boleh apa enggak? Ya, Rasul menjawab boleh, ya, boleh mengambil secukupnya saja. Nah itu kira-kira begitu ya, ada kalimat secukupnya atau secara ma'ruf. Nah dari dasar inilah nanti juga akan kita bicarakan dari sini ya. Dari dasar inilah maka ada ulama-ulama yang menyampaikan nafkah itu ya minimal secukupnya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.